Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 1036-1050. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Yuk gas Kenlur. Dia tidak memiliki tubuh emas yang tidak bisa mengendalikan, tetapi dengan tirani Asteris masih sulit untuk menahan serangan Ningxi. Setiap pukulan yang dilontarkan Chen Ping, seperti pukulan di udara, tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Ningxi sama sekali, dan tidak dapat menghentikan serangan Ningxi. Tubuh Chen Ping terbanting keras ke tanah, langsung membuat lubang yang dalam ke tanah, Manor, yang sudah setengah jadi, sekarang menjadi reruntuhan. Darah tumpah dari sudut mulut Chen Ping, dan bahkan ada bekas luka yang lebih mengejutkan di tubuhnya. Haha, hanya itu, tubuh Ningxi padat, dan dia membocorkan Chen Ping dan tertawa. Chen Ping perlahan menyeka darah dari sudut-sudut, dan tiba-tiba bangkit. Melihat Chen Ping masih tersenyum, Ningxi sedikit terkejut. Kamu tersenyum, namun kamu masih... Petik 2. Bagaimana Anda tahu bahwa kematian saya sudah dekat? Chen Ping tersenyum dingin, lalu mendekat, dan pedang pembunuh naga muncul di tangan. Api yang mengamuk menyala di pedang pembunuh naga, dan api itu memantulkan pemandangan langit. HMPH, bahkan dengan pedang, kamu tidak bisa menyakitiku. Ningxi dingin, dan kemudian tubuhnya menjadi mantra di sekitarnya lagi. Ilmu pedang 9 bayangan. Sosok Chen Ping berputar dengan cepat, dan kemudian dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 3. Pada akhirnya, 6 Chen Ping yang identik berdiri di depan Ningxi, memegang pedang naga. Dalam, mantra mulai berubah menjadi telapak tangan besar dan besarkan ke arah Chen Ping. 6 Chen Ping, 6 telapak tangan besar, ada semburan gejolak energi di setiap telapak tangan, seolah-olah Buddha Tathagata menekan, telapak tangan besar itu menekan. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba berteriak, Ling Huo, mulai. 6 pedang pembunuh naga langsung naik menjadi nyala api besar, dan nyala api itu naik ke langit, lebih dari 10 meter. Api panas di telapak tangan besar di dalam. Dengan teriakan, saya melihat telapak tangan yang terdiri dari mantra mulai menghilang dengan cepat. Segera itu, sesosok manusia muncul, tetapi sosok manusia ini dikelilingi oleh api. Tubuh Ningxi muncul, dan api masih menyala di pakaiannya, api-api. Ningxi berjuang mati-matian dan masih berguling-guling di tanah sebelum api. Tepat ketika Ningxi menghela nafas lega, dia melihat tangan emas besar meraihnya. Wajah Ningxi tiba-tiba berubah. Dia ingin menghindar, tetapi pada saat ini, tubuhnya seperti halnya seseorang, dan dia tidak bisa menghindar sama sekali. Chen Ping meraih kerah Ningxi dan kemudian membawanya kepadanya. Wajah Ningxi menghitam oleh api, dia tampak sangat malu, dan ada sesuatu yang luar biasa di matanya. Itu dia, Chen Ping, lalu beratnya dengan suara keras, 5 sidik jari ditarik keluar dari wajah Ningxi, gigi jatuh dari mulut Ningxi, dan darah mengalir keluar. Itu dia, Chen Ping selesai bercanda, dan membebaskannya lagi. Chen Ping membawa Ningxi ke kiri dan ke kanan untuk menarik busur, dan wajah Ningxi dengan keras, dan wajah Ningxi langsung berubah menjadi kepala babi. Chen Ping hanya ingin mempermalukan Ningxi, sehingga garis pertahanannya benar-benar runtuh. Biarkan dia melihat dirinya nanti, seperti tikus bertemu kucing. Ningxi, sebagai tuan muda tertua dari keluarga Ning di Kyoto, Chen Ping tidak berniat membunuhnya. Jika dia ingin menyelamatkan Dan Suyuki bertahun-tahun yang lalu, Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan dengan mudah membuat banyak musuh di Kyoto. Keluarga panjang dan aliansi seni bela diri sudah cukup untuk dihadapi Chen Ping. Dis Chen Ping mengubah prajurit pulau itu menjadi tongkat manusia dan memenggal kepala Guo Wei. Itu semua untuk memegang sekte aristokrat di Kyoto, jadi jangan memprovokasi diri sendiri dengan mudah. Saya tidak tahu berapa banyak tamparan yang saya tampar Ningxi, tetapi akhirnya, wajah Ningxi bengkak, masih ada celah di matanya, seolah-olah orang Peking disengat lebah. Begitu Chen Ping melepaskan, Ningxi jatuh ke tanah seperti anjing mati. Kamu bukan lawanku, cepatlah, kamu berani memprovokasi aku, kamu akan mati lain kali. Chen Ping membocorkan Ningxi dengan dingin, lalu berjalan langsung menuju menara kota iblis. Ningxi memelototi punggung Chen Ping, dan tiba-tiba terdengar suara tulang pecah dari tubuhnya. Chen Ping tiba-tiba berbalik, tetapi menemukan bahwa tubuh Ningxi lumpuh di tanah seperti tumpukan lumpur, dan kemudian dia membentuk kembali tubuhnya dan berdiri. Ketika Ningxi berdiri lagi, pembengkakan di wajahnya menghilang, semburan cahaya hitam meletus di tubuh Ningxi, seolah terpancar dari dalam. Aku ingin kamu mati, Ningxi minum dengan marah, dan kemudian setetes darah hitam keluar dari tengah alisnya. Tangan Ningxi bergerak, dan setetes darah hitam tiba-tiba mulai terbakar. Setetes darah meletus menjadi api yang mengamuk, namun, tubuh Ningxi hangus dalam api yang mengamuk ini. Setiap inci kulit Ningxi mulai menyusut, dan kemudian berubah menjadi warna hitam pekat. Di bawah iradiasi api, kulit hitam memancarkan cahaya aneh. Api berangsur-angsur padam, dan tubuh Ningxi seperti baja yang telah ditempa. Cahaya dingin sen-sen muncul dari tubuh Ningxi. Melihat Ningxi, yang tiba-tiba menjadi gelap, mulut Chen Ping berkedut. Ternyata kamu masih berdarah campuran Afrika. Saya benar-benar tidak berpikir ayahmu memiliki hobi seperti itu. Mendengar kata-kata Chen Ping, Ningxi Chai sangat marah dan menatap dengan marah, aku akan merobek mulutmu. Ningxi bergegas menuju Chen Ping dan meninju Chen Ping dengan keras. Chen Ping tidak menunjukkan kelemahan,
tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian lapisan sisik mulai menempel pada kulit. Keduanya saling menyerang dengan kekuatan paling primitif dan murni. Setiap pukulan membuat suara seperti baja bertabrakan, api berkobar, dan ledakan guntur terus meledak. Saya melihat sosok hitam dan sosok emas terjalin di udara, dan gelombang energi yang menakutkan menyebar. Tidak ada tempat utuh di seluruh Manor, hanya menara setan kota yang masih berdiri. Ningzi dan Chen Ping melemparkan pukulan pada saat yang sama. Pukulan Ningzi menghantam dada Chen Ping, energi mengerikan meledak di dada Chen Ping, seperti ledakan cangkang, dampak besar membuat Chen Ping gemetar. Pada saat ini, Chen Ping juga meninju Ningzi, dan setelah ledakan yang sama, sosok Ningzi mundur beberapa langkah. Dengan cara ini, bahkan jika Ningzi bereinkarnasi sebagai teknik, masih ada celah antara dia dan Chen Ping. Ningzi meraung, matanya penuh dengan niat bertarung dan kemarahan. Dalam sekejap, tubuh Ningzi berubah menjadi pita, dan dengan suara pecah yang keras, dia bergegas menuju Chen Ping. Ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk berlatih. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan dia langsung bergegas. Kekuatan dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Tetapi keterampilan bertarung dan kontrol kekuatan membutuhkan pertempuran yang konstan untuk ditingkatkan. Pertarungan dengan Ningzi kali ini membuat Chen Ping merasakan banyak hal lagi. Tubuh kedua orang itu terus bertabrakan, membuat suara yang memekakkan telinga. Chen Ping mengerahkan tinju Seng Guang, dan tinju emas jatuh ke Ningzi seperti tetesan hujan. Demikian pula, Ningzi juga meninju, terus-menerus memukuli tubuh Chen Ping. Anda datang dan pergi di antara dua orang. Ini sudah merupakan konfrontasi antara kekuatan murni dan daging. Keduanya dipisahkan, dan semua orang sedikit terengah-engah. Konsumsi semacam ini sangat besar. Chen Ping mengandalkan kekuatan spiritual dalam dantiannya dan kekuatan naga untuk mendukungnya hingga saat ini, sementara Ningzi mengandalkan sihir untuk mendukungnya. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Chen Ping memandang Ningzi dengan ekspresi muram. Jika demikian, maka aku tidak akan bermain denganmu. Ekspresi Ningzi tenang, dan ekspresi jelek muncul di wajahnya. Dia terus menunjukkan kartunya, tetapi Chen Ping sepertinya bisa mengatasinya dengan mudah. Hei, kamu tidak harus berpura-pura mudah, sekarang kamu hanya akhir dari tembakan, dan kemudian aku akan menunjukkan kartu truf saya yang sebenarnya. Ningzi berkata, tiba-tiba cahaya hitam di tubuhnya meroket, lalu cahaya hitam perlahan keluar dari tubuh Ningzi, dan kulit Ningzi kembali seperti semula. Cahaya hitam perlahan menyatu dan terbentuk di atas kepala Ningzi, dan tak lama kemudian muncul lubang hitam pekat. Lubang itu gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat. Dan ruang di dalam aperture memiliki riak, seperti danau yang tenang yang ditiup oleh angin kencang. Melihat adegan ini, Chen Ping sedikit mengernyit. Mungkinkah orang ini memanggil binatang buas lain? Di Pulau Suolong, Ningzi dan Gukai Yuan telah memanggil makhluk asing sebelumnya, dan Chen Ping berpikir bahwa Ningzi berulang kali trik kali ini. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang muncul dari lingkaran gelap cahaya. Sebaliknya, suara dengungan terdengar, dan kemudian tekanan-tekanan menyebar dari lubang. Tekanan paksaan ini seperti gelombang suara, pemilihan menuju tubuh Chen Ping satu demi satu. Chen Ping, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah formasi eksekusi abadi. Teknik ini belajar dari sebuah buku kuno dengan uang ratusan tahun, apalagi manusia biasa, bahkan jika Anda abadi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan diri. Ningzi memelototi Chen Ping, tetapi saat ini seluruh wajah Ningzi mulai berubah. Melakukan teknik seperti itu juga merupakan tantangan dan kerugian besar bagi Ningzi. Tetapi untuk membunuh Chen Ping, Ningzi hanya bisa bertarung. Sinar cahaya hitam mengembun, dan paksaan terus memancar, dan semua benda yang disentuh oleh paksaan berubah menjadi bubuk. Satu demi satu, tekanan menyebar, dan bahkan reruntuhan di seluruh Manor berubah menjadi bubuk pada saat ini, dan tidak ada apapun dalam radius ratusan meter. Orang-orang biasa yang terkejut sampai mati oleh energi Ningzi bahkan tidak bisa meninggalkan mayat, berubah menjadi daging. Menara penindasan iblis tidak jauh dari sana meraung pada saat ini, seolah-olah menahan tekanan. Di tempat-tempat meter persegi, selain Chen Ping dan Ningzi, hanya menara Zenmo yang bisa berdiri di sini. Chen Ping merasakan tekanan yang sangat kuat ini, dan tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus bergerak. Tekanan ini, gelombang demi gelombang, tidak memberi Chen Ping kesempatan untuk bernafas. Tepat ketika Chen Ping dikendalikan oleh paksaan ini dan timbangan di tubuhnya terus runtuh, bumi tiba-tiba bergetar. Rantai-rantai seperti tinta hitam tumbuh seperti tentakel. 1-2, sebanyak 18 rantai besi berpernis hitam memancarkan semburan cahaya dingin, membentuk sangkar, menjebak Chen Ping di dalamnya. Rantai ini berasal dari neraka 18, dan bahkan di atas rantai, tangisan hantu dari neraka bisa terdengar. Tangisan yang menggetarkan jiwa membuat kulit kepala orang mati rasa dan gemetaran. Ini adalah formasi eksekusi immortal yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa menjebakku sebagai immortal sejati. Setelah Chen Pei selesai berbicara, kristal naga mulai berkedip, dan kekuatan naga meletus, naga raksasa yang melilit tubuh Chen Ping. Tepat ketika kekuatan naga Chen Ping pecah, menara Zenmo tiba-tiba bergetar, dan kemudian banyak titik padat terbang keluar dari menara Zenmo. Di
bintik-bintik cahaya ini dapat dilihat dengan jelas bahkan untuk waktu yang lama, miliaran titik cahaya terus-menerus mendekat, dan akhirnya menyatu dengan tubuh Chen Ping. Pupil Ningxi menyusut, dan matanya penuh dengan kesenangan, dia tidak tahu titik cahaya apa yang tiba-tiba terbang keluar dari menara kota iblis. Kekuatan di tubuh Chen Ping terus tumbuh, dan naga meraung, naik ke langit dari tubuh Chen Ping. 18 naga raksasa langsung melilit 18 rantai besi hitam. Naga raksasa itu memancarkan sinar matahari, yang membentuk kontras dengan rantai besi. Ningxi mengeluarkan pemandangan di mulut terbuka tanpa sadar. Kristal naga, kekuatan naga, mata Ningxi penuh dengan keserakahan dan pengalaman. Jika bukan karena Chen Ping, kristal naga ini akan menjadi miliknya, dan kekuatan naga yang menakutkan juga akan menjadi miliknya. Sekarang ini telah menjadi ibu kota Chen Ping, tubuh Chen Ping terus memancarkan cahaya, dan manik-manik dengan kecemerlangan 5 warna terbang langsung keluar dari tubuh Chen Ping. Ketika manik ini muncul, itu bersinar langsung, dan kekuatan langsung-langsungnya langsung. Apakah ini inti emasmu sendiri? Chen Ping melihat manik-manik di bawah, dan itu sedikit luar biasa, terutama kekuatan damai yang memancar dari manik-manik membuat Chen Ping sangat nyaman. Rantai besi yang awalnya sangat dingin dan para hantu merata, sekarang di bawah iradiasi kekuatan damai ini, semuanya tidak memiliki suara, dan perlahan-lahan ditarik kembali ke tanah. Rantai itu kembali ke tanah, dan naga-naga itu meraung dan menghilang di tubuh Chen Ping seketika. Ningxi mengerutkan kening, melihat manik-manik di atas, kejutan penuh kejutan. Dia tidak tahu apa itu jindan, di matanya. Ini harus menjadi harta Chen Ping yang lain, karena ada terlalu banyak harta dalam tubuh Chen Ping. Apakah itu pedang pembunuh naga atau cincin penyimpanan? Apakah itu kristal naga atau manik-manik yang tersedia? Masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Melihat mata Ningxi memerah, dia sangat iri. Chen Ping, jika kamu mati, semua harta ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Setelah Ningxi selesai berbicara, lubang hitam di atas memancarkan kecemerlangan, dan ada niat membunuh yang kuat pada kecemerlangan ini. Cahaya hitam yang dipancarkan seperti laser, menghancurkan semua yang ditembusnya. Melihat ini, Chen Ping perlahan melangkah maju dengan kedua tangan, dan pil emas perlahan jatuh ke telapak tangan Chen Ping. Sebuah kekuatan lembut menyapu tubuh Chen Ping, memadat menjadi pil emas. Itu juga sudah memasuki jalan keabadian, kekuatan lembut ini seharusnya menjadi kekuatan keabadian. Kekuatan ini diayunkan dengan lembut oleh Chen Ping, dan langsung bergerak menuju kecemerlangan hitam. Dua kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan energi yang meledak ketika mereka sangat menakutkan. Tetapi ketika kedua kekuatan itu benar-benar saling mendukung, tidak ada tanah longsor, bahkan tidak ada suara. Saya bawa kecemerlangan hitam menghilang pada saat menyentuhnya, dan lubang hitam di atas kepala Ningxi juga menjadi terfragmentasi dan menghilang dengan gemetar. Ini nih, mata Ningxi terbuka lebar, tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia tidak mengerti harta macam apa manik-manik di tangan Chen Ping itu, bagaimana bisa begitu kuat. Harta apa yang ada di tanganmu? Ningxi mau tidak mau bertanya pada Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Chen Ping melihat inti emasnya dan tersenyum ringan. Ketika kamu mati, aku akan memberitahumu. Chen Ping menghilang membuka dan menelan pil emas, dan kemudian kekuatan damai. Ningxi membocorkan Chen Ping dengan tidak percaya. Untuk sewaktu-waktu, Ningxi berpikir bahwa dia sedang berdiri di depan makhluk abadi. Formasi eksekusi abadi Anda tidak terlalu bagus, bahkan manusia fana seperti saya tidak dapat terjebak. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tangan kanannya memantulkan cahaya, dan kemudian dia memuji Ningxi dengan telapak tangan. Dia hanya membiarkan Ningxi hidup, tapi ya ampun Ningxi tidak jarang. Jadi sekarang dia hanya bisa membunuh, merasakan aura yang datang dari serangan itu. Ningxi sangat ketakutan, dan dia tidak berani mengikuti Chen Ping untuk bertarung. Dia tidak memiliki kartu yang tersisa, dia tinggal, dan apa yang menantinya adalah kematian. Ningxi meletakkan tangannya ke dalam lingkarannya, dan kemudian mengeluarkan Qian Kun. Begitu Chen Ping melihat Ningxi mengeluarkan lingkaran Qian Kun, dia langsung tahu bahwa orang ini akan menggunakan lingkaran Qian Kun untuk melaporkan diri. Kemudian sosok itu melintas, dan sebuah telapak tangan yang membebaninya dengan keras. Chen Ping dada Ningxi, dan tubuh Ningxi langsung terbang. Pada saat terbang tubuhnya, Ningxi menahan rasa keluar yang parah dan melemparkan lingkaran Qian Kun di depan. Segera di udara, lubang hitam pekat muncul, dan tubuh Ningxi langsung memasuki lubang, dan kemudian menghilang. Sial, izinkan dia bawa diri. Chen Ping kutukan, dan dia iri dengan lingkaran Qian Kun di tangan Ningxi. Jika dia memiliki senjata ajaib luar angkasa seperti itu, dia akan dapat menyerang diri dengan cepat ketika dia dalam bahaya. Ningxi melarikan diri puluhan mil dalam napas, dan kemudian berani berhenti, terengah-engah. Dada Ningxi masih terasa sakit, hanya untuk mendapatkan diri. Ningxi mengambil tangan Chen Ping dengan tiba-tiba. Chen Ping, kita belum selesai, aku harus membayar harga. Wajah Ningxi penuh amarah, tetapi pemandangan manik-manik bercahaya Chen Ping di akhir, Ningxi iri. Dia tidak tahu senjata ajaib apa itu, tapi itu sangat kuat. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Chen Ping ini? Ningxi mengerutkan kening dengan erat. Setelah beristirahat sebentar, Ningxi dengan cepat pergi lagi. Dia takut Chen Ping akan menyusul. Jalan puluhan mil mungkin jauh bagi orang biasa.
Tapi bagi mereka, itu hanya masalah waktu. Dan pada saat ini, Chen Ping telah memasuki pagoda penekan iblis untuk berlatih. Dia tidak tertarik mengejar Ningzi dan membuang waktu berharganya. Mo Bei, keluarga Luo Xiang menutup matanya sedikit dan masih bergantung pada sinar matahari. Tetapi pada saat ini, dia memahami hal lain. Luo Jiu, mengapa Ningzi melakukan perjalanan dari Mil dan pergi ke Sichuan untuk berlatih? Dia bahkan menduduki kediaman Gu Kaiyuan. Luo Xiang bertanya pada pelayan di sampingnya. Setelah dia kembali dari Sichuan, dia pernah mengalami masalah ini. Gu Kaiyuan meninggal, dan Ningzi tidak akan berbaik hati untuk memperbaiki rumah keluarga Gu Kaiyuan. Apa yang Ningzi katakan tentang lingkungan indah Sichuan, itu murni kentut. Luo Xiang tidak percaya sama sekali, lingkungan seperti apa yang dimiliki tempat tandus di Sichuan. Tuan, saya selalu merasa ada yang salah dengan menara di rumah keluarga Gu. Di istana besar, semua bangunan telah dibangun kembali, tetapi menara itu masih sangat tua. Mungkin Ningzi ini datang ke menara. Adapun tujuan menara, saya tidak tahu. Luo Jiu menjelaskan dengan hati-hati, ya, saya juga melihatnya di sini. Saya juga curiga ada yang salah dengan menara itu. Saya telah ke Gujia Manor beberapa kali, dan saya belum pernah melihat menara itu sebelumnya, menghitung bangunan yang sangat tua. Saya juga bertanya kepada Gu Kaiyuan pada saat itu, mengapa ada bangunan tua di Manor. Gu Kaiyuan mengatakan bahwa itu adalah aula leluhur keluarga Gu mereka, jadi tidak hanya dapat mengubah jika sudah tua. Sekarang adalah bangunan tua itu hanya kepura-puraan, itu pasti menara yang terbungkus di dalamnya, dan menara itu pasti memiliki beberapa rahasia. Luo Xiang berdiri tiba-tiba, dan matanya bersinar terang, panggil staf segera, dan aku akan pergi ke Sichuan sekali denganku. Luo Xiang ingin pergi ke Sichuan lagi untuk mencari tahu rahasianya. Ini adalah wilayahnya. Jika menara itu benar-benar memiliki rahasia, dia tidak akan pernah membiarkan Ningzi berhasil. Meskipun keluarga Ning adalah keluarga kaya di Kyoto, ini bukan ibu kota, dan keluarga Ning tidak dapat mencapai sini. Tepat ketika Luo Jiu akan memanggil tenaga kerja, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa, dan kemudian melaporkan kepada Luo Xia, Tuan muda tertua, ada seseorang di luar halaman yang memohon untuk bertemu denganmu. Lihat aku, Luo Xiang terkejut. Siapa itu? Dia mengatakan bahwa dia adalah Ningzi dari keluarga Ning di Jingjing, dan dia datang ke sini untuk melihat Tuan muda tertua, tetapi dia terluka. Pria berikutnya menjawab, Ningzi. Luo Xiang sedikit terkejut, lalu terkejut melihatnya, undang dia ke aula, aku akan ke sana nanti. Setelah orang berikutnya pergi, Luo Jiu segera melangkah maju. Tuan muda tertua, apakah ada niat Ningzi untuk datang ke sini tiba-tiba? Mari kita lihat dan kemudian membicarakannya. Ini adalah keluarga Luo. Bahkan jika Ningzi memiliki sedikit jiu-jiu, apa yang bisa dia lakukan? Setelah Luo Xiang selesai berbicara, dia berjalan menuju aula. Pada saat ini, Ningzi sedang duduk di aula minum teh, dan wajahnya sangat jelek, terluka secara fisik. Ningzi berlari ke sini dengan satu napas, dia tidak ingin kembali ke ibu kota, dia ingin menggunakan keluarga Luo untuk melawan Chen Ping. Meskipun saya tidak tahu kebencian macam apa yang dimiliki Luo Xiang dengan Chen Ping, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Luo Xiang menganggap dirinya sebagai Chen Ping, dan keduanya pasti mengadakan festival. Bagaimana Ningzi tahu bahwa Luo Xiang tidak membenci Chen Ping, dan alasan mengapa Luo Xiang ingin melawan Chen Ping hanyalah kesombongannya. Ketika Luo Xiang muncul di aula, Ningzi buru-buru meletakkan teh dan berdiri. Tuan Luo, Ningzi menyapa Luo Xiang dengan sangat sopan. Ternyata Tuan muda Ning, saya tidak tahu apa yang Tuan muda Ning lakukan di sini di keluarga Luo kecil saya. Sepertinya Anda terluka. Luo Xiang memandang Ningzi dengan wajah main-main. Di tanah tandus Sichuan, apakah ada yang berani bersikap kasar padamu, Tuan muda Ning? Untuk ejekan Luo Xiang, Ningzi juga tidak mengambil hati. Seperti kata pepatah, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Tuan Luo, apakah Anda tidak mencari Chen Ping? Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang keberadaan Chen Ping. Ningzi berkata dengan ringan. Oh, jadi luka di tubuhmu disebabkan oleh Chen Ping itu. Tapi aku tidak punya keluhan dengan Chen Ping. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku keberadaannya. Aku tidak akan berurusan dengan Chen Ping untukmu. Bukankah kamu sangat arogan? Jika kamu tidak pulang dan menelepon seseorang, mengapa kamu tidak membalas dendam pada Chen Ping? Luo Xiang meletakkan wajahnya di depan Ningzi dan terus berbicara dengan sinis. Ekspresi Ningzi sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, Tuan muda Luo, saya datang untuk menemui Anda kali ini, bukan untuk membantu saya menangani Chen Ping. Aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu, dan ini jelas merupakan hal yang hebat untuk keluarga Luomu. Ketika Luo Xiang mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap Ningzi, apa yang ingin kamu katakan? Rahasia menara Gu Family Manor. Setelah Ningzi mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata, bagaimana kamu tahu? Hahaha, aku tidak yakin sekarang, tapi sekarang aku bisa memastikan bahwa menara di Gu Family Manor benar-benar memiliki rahasia. Melihat reaksi Ningzi, Luo Xiang tertawa terbahak-bahak, ekspresi Ningzi membeku, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Luo Xiang, dan ternyata Luo Xiang tidak tahu rahasia menara kota iblis. Kamu benar, menara di Gujia Manor memang punya rahasia,
sekarang aku bisa menerobos ke puncak Wuzong dalam waktu singkat, dan itu semua berkat menara itu. Ningzi mengangguk dan berkata, apakah menara itu begitu menakjubkan? Rahasia apa yang ada di sana? Luo Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningzi melihat sekeliling, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Luo Xiang mengerti dalam sekejap, jadi dia memerintahkan semua orang mundur. Tuan, waspadalah terhadap kecurangan, Luo Jiu mengingatkan di telinga Luo Xiang. Ada Cit Kentut, meskipun dia di puncaknya, dia bukan lawanku. Belum lagi dia masih terluka. Sekarang, kalian berhenti untukku. Luo Xiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera, hanya Luo Xiang dan Ningzi yang tersisa di aula. Kamu bisa bicara sekarang. Luo Xiang bertanya dengan acuh tak acuh. Ningzi menggertakkan giginya, dan akhirnya memberitahu Luo Xiang semua rahasia menara setan kota. Setelah Luo Xiang mendengar ini, matanya bersinar. Saya tidak berpikir bahwa ada hal yang baik di rumah keluargaku. Saya mengatakan bagaimana tahun-tahun ini, kekuatan Gu Kaiyuan telah meningkat dengan pesat, dan dia bahkan duduk di Raja Barat Laut, ternyata karena dari menara itu. Luo Xiang menjilat bibirnya, dan kemudian berkata, Tuan Ning, terima kasih telah memberitahu saya ini. Jangan khawatir, menara rumah keluargaku akan menjadi milik keluarga Luo saya di masa depan, dan tidak ada yang harus memikirkannya. Tentu saja, itu juga termasuk keluarga Ning Anda. Jika Anda masih ingin menempati menara itu, maka Anda harus melihat apakah keluarga Luo saya setuju. Ningzi tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Luo, apakah Anda tidak akan berurusan dengan Chen Ping itu? Apa yang akan saya lakukan dengannya? Selama dia keluar dari Sichuan dengan patuh, mengapa saya harus berurusan dengannya, dan tidak mungkin bagi Chen Ping untuk memindahkan seluruh menara? Luo Xiang tertawa bercanda. Luo Xiang tidak bodoh. Dia tahu bahwa Ningzi memberitahunya ini hanya untuk membiarkan dia menghubungi Chen Ping. Karena Chen Ping dapat melukai Ningzi, kekuatannya jelas tidak lemah, dan Luo Xiang tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi musuh yang kuat dengan keluarga Luo secara gratis. Namun, jika dia berada di atas ring, Luo Xiang benar-benar ingin mengikuti Chen Ping untuk dua gerakan. Kali ini, Ningzi tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia memberitahu Luo Xiang rahasia menara ajaib, Luo Xiang akan membantunya menangani Chen Ping. Sekarang sepertinya dia masih naif, tapi kemudian Ningzi mencibir, berbalik dan berjalan keluar. Karena Tuan Muda Luo tidak akan menghubungi Chen Ping, maka saya akan mencari orang lain. Saya percaya bahwa beberapa orang iri dengan kristal naga di tubuh Chen Ping, cincin penyimpanan, dan pedang, terutama kristal naga di tubuhnya, yang merupakan perpaduan dua kristal naga, yang menghasilkan kekuatan naga. Ningzi Bian berjalan keluar dan berkata, tunggu sebentar. Luo Xiang tiba-tiba terhenti. Ningzi, apakah ada hal lain Tuan Luo? Ningzi berbalik dan bertanya. Hal-hal yang baru saja kamu katakan semuanya dimiliki oleh Chen Ping itu, dan kristal naga yang kamu sebutkan, dapatkah itu benar-benar menghasilkan kekuatan naga? Luo Xiang bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, jika Tuan Muda Luo tidak mempercayainya, Anda dapat menemukan video pertempuran Chen Ping di forum seni bela diri, dan Anda pasti dapat melihat apa yang saya katakan. Ningzi mengangguk dan berkata dengan tegas. Luo Xiang memandang Ningzi, dan akhirnya berkata, oke, selama Chen Ping masih di Sichuan, sama sekali tidak mungkin baginya untuk pergi. Tempat itu, jika kamu bertemu Chen Ping itu, yang terbaik adalah tidak bertentangan dengannya, dan aku akan tiba nanti. Luo Xiang takut Luo Jiu bukan lawan Chen Ping, dan dia menakuti Chen Ping. Jika Chen Ping pergi, akan sulit untuk menemukan. Ya, Luo Jiu mengangguk. Melihat adegan ini, Ningzi tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa di bawah godaan besar, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Setelah meninggalkan rumah Luo, ada kilatan dingin di mata Ningzi. Chen Ping, karena aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Aku ingin semua orang menjadi musuhmu. Ningzi mencibir dalam hati. Segera, sebuah pesan yang tidak muncul di forum seni bela diri, mengatakan bahwa Chen Ping telah melahap naga es dan kristal naga api, dan perpaduan dua kristal naga memberi Chen Ping kekuatan naga di tubuhnya. Pesan ini langsung meledak di forum seni bela diri. Ada naga es dan naga api di Pulau Swolong. Legenda ini diketahui banyak orang, dan Long Jing dapat membantu kultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Ini juga diketahui oleh banyak orang. Terlalu, ini adalah legenda. Selain basis kultivasi yang dapat ditingkatkan Long Jing, itu tidak jelas, bahkan manfaat yang dibawa oleh Long Jing tidak sebagus pil binatang. Jadi tidak ada yang mau mengambil risiko yang tidak proporsional untuk mendapatkan kristal naga. Ini juga alasan mengapa Guo Wei sangat meremehkan Long Jing di tubuh Chen Ping saat itu. Sekarang saya tahu bahwa penggabungan dua kristal naga sebenarnya dapat menghasilkan kekuatan naga, yang membuat banyak orang menyesalinya sekaligus. Hanya saja orang-orang ini tidak tahu bahwa bahkan jika mereka benar-benar menelan kristal naga dan menggabungkannya, itu tidak akan menghasilkan kekuatan naga. Kristal naga ini hanya dapat meningkatkan kekuatannya di tubuh Chen Ping. Untuk sementara waktu, banyak orang di dunia seni bela diri mulai memperhatikan Chen Ping, mencari keberadaan Chen Ping, berniat mengambil kristal naga di tubuh Chen Ping sebagai miliknya. Pada saat ini, Chen Ping masih tenggelam dalam kultivasinya di Demon Suppression Tower,
dan dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian di forum seni bela diri. Rumah keluarga Gu yang tandus, pada saat ini, beberapa orang mendekat dengan cepat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibawa oleh Luo Jiu dari keluarga Luo untuk situasinya. Melihat rumah keluarga Gu tanpa reruntuhan, Luo Jiu mengira dia salah. Jika bukan karena menara kota iblis tidak akan jauh, Luo Jiu tidak akan mengenalnya sama sekali. Kemarin baik-baik saja di sini, dan sepertinya konstruksi yang sibuk. Hari ini tidak ada apa-apa, bahkan puing-puing, hanya bedak. Luo Jiu memimpin orang-orang ke dalam rumah keluarga Gu, dan saat mereka masuk, Chen Ping, yang telah berkultivasi di menara kota iblis, langsung membuka matanya. Ketika Chen Ping berkultivasi, dia sudah mengatur formasi di sekitar Gu Family Manor. Chen Ping dapat segera mengetahui semua gangguan itu. Kalau tidak, sangat berbahaya untuk tenggelam dalam kultivasi dan tiba-tiba diserang oleh seseorang. Kesadaran membubarkan diri, dan Chen Ping langsung menemukan Luo Jiu dan yang lainnya sedang mendekati menara kota iblis. Ada total 5 orang, semuanya adalah Wu Zong. Di antara mereka, Luo Jiu adalah eksistensi yang dekat dengan puncak Wu Zong. Siapakah orang-orang ini? Chen Ping sedikit mengernyit, tidak mengerti siapa orang-orang ini yang tiba-tiba masuk. Dia bisa merasakan bahwa ini bukan dari keluarga Ning, dan tidak mungkin bagi Ning Zi untuk mengirim orang dari keluarga Ning di Kyoto dalam waktu sesingkat itu. Lebih hebatnya lagi, puncak Ning Zi Wu Zong mengalahkan lawannya. Bagaimana dia bisa mengirim orang-orang yang lebih lemah ini untuk mati? Chen Ping perlahan bangkit dan berjalan di luar menara. Pada saat ini, Luo Jiu juga memimpin orang menuju pagoda kota iblis. Kakak ke-9, mengapa rumah keluarga Gu ini tiba-tiba terlihat seperti ini? Saya perhatikan bahwa bubuk di tanah seharusnya berasal dari bangunan sebelumnya, yang langsung terguncang oleh energi. Kekuatan macam apa ini, mampu menghancurkan rumah besar seperti ini? Lihat menara itu, masih berdiri utuh. Kurasa menara itu pasti aneh, beberapa pelayan keluarga Luo berkata dengan sangat bingung. Luo Jiu melirik beberapa orang dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, tutup saja mulutmu. Kata-kata Luo Jiu membuat beberapa orang menutup mulut mereka. Segera, Luo Jiu dan beberapa orang lainnya tiba di bawah menara penindas iblis, dan Luo Jiu melihat sosok di bawah menara penindas iblis dari jarak. Dan Chen Ping juga menemukan mereka, dan kemudian menatap Luo Jiu. Luo Jiu mendekat dan menemukan bahwa Chen Ping sedang berdiri di bawah menara, dan mau tidak mau terkejut. Tetapi Luo Jiu pura-pura tidak mengenal Chen Ping, dan kemudian bertanya, siapa kamu? Chen Ping berkata dengan ringan, saya pemilik rumah ini, Anda membobol rumah saya secara pribadi. Apa yang Anda lakukan di sini? Kamu adalah pemilik rumah ini. Luo Jiu tiba-tiba mencibir, rumah ini milik keluarga Gu, dan sekarang Gu Kaiyuan sudah mati, karena Gu Kaiyuan berutang kepada kami uang keluarga Luo. Jadi kami di sini untuk mengambil alih asetnya. Apakah kamu dari keluarga Gu? Chen Ping leher, saya bukan dari keluarga Gu. Tetapi sekarang rumah ini tidak lagi bermarga Gu. Anda harus pergi dengan cepat. Wah, kamu terlalu gila. Tidak ada yang berani menolak apa yang diinginkan keluarga Luo kita. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Luo meneriaki Chen Ping dengan marah. Chen Ping hanya melirik pria itu dengan dingin. Saya berkata, ini adalah wilayah saya sekarang, saya tidak peduli apa keluarga Luo Anda atau tidak, keluar jika Anda tidak ingin mati. Beberapa pelayan keluarga Luo langsung marah dan ingin melakukan sesuatu pada Chen Ping. Itu baru saja dihentikan oleh Luo Jiu. Pelayan keluarga Luo ini tidak mengenal Chen Ping, tetapi Luo Jiu mengetahuinya. Sekarang mereka memiliki konflik dengan Chen Ping, saya khawatir mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Kami dari keluarga Mobei Luo, Tuan Muda kami adalah eksistensi peringkat kelima di daftar gratis dan mudah. Saya harap Anda, Luo Jiu ingin menggunakan Luo Xiang untuk mengancam Chen Ping. Tetapi dia diinterupsi oleh Chen Ping sebelum dia selesai berbicara. Saya berkata, saya tidak peduli dengan keluarga Luo Anda, keluarga anjing, jika Anda tidak ingin mati. Keluar, sial nak, kamu mencari kematian. Pelayan keluarga Luo yang berbicara di awal tiba-tiba mengepalkan tinjauannya. Pelayan keluarga Luo baru saja selesai berbicara ketika sosok melintas, dan kemudian pelayan keluarga Luo langsung terbang keluar. Tamparan ini secara langsung menyebabkan pelayan keluarga Luo jatuh ke tanah, meludahkan darah. Tiba-tiba, wajah semua orang terkejut, terutama beberapa pelayan keluarga Luo yang baru berteriak. Wajah mereka berani dan tidak berani berbicara. Mampu mengalahkan Wu Zong dengan satu tamparan menunjukkan bahwa kekuatannya sama sekali tidak biasa. Chen Ping, apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Luoku? Luo Jiu mengerutkan kening ketika dia melihat Chen Ping memulai tanpa peringatan. Chen Ping sedikit terkejut. Kamu kenal aku? Luo Jiu segera tahu bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan segera tersenyum. Forum seni bela diri penuh dengan nama Anda. Bagaimana Anda tidak mengetahuinya? Hanya untuk membuat nama untuk diri sendiri. Chen Ping membocorkan Luo Jiu dengan dingin. Dia tidak akan bingung dengan kata-kata Luo Jiu. Orang ini pura-pura tidak mengenalnya pada awalnya, tetapi sekarang dia telah membocorkan kata-katanya lagi. Pasti ada niat dalam hati. Aku tidak peduli apakah kamu mengenalku atau tidak, sekarang kamu segera pergi, kalau jangan salahkan aku karena kasar. Chen Ping tidak akan mengikuti Luo Jiu tahu. Melihat Chen Ping seperti ini, Luo Jiu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Yah,
Karena ini wilayahmu, kami tidak akan repot, kami akan segera pergi. Luo Jiu membawa orang pergi dengan cepat. Meskipun Luo Jiu telah pergi, hati Chen Ping masih tidak tenang. Dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Luo ini datang tiba dan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sangat mungkin mereka mengetahui rahasia menara ajaib ini. Kalau tidak, rumah keluarga bahkan bukan reruntuhan. Apa gunanya rumah itu? Itu jelas ditujukan ke menara kota iblis. Chen Ping tidak kembali ke untuk berlatih, tetapi mengubah formula ajaib menara di atas, dan energi spiritual menyerbu keluar dari menara ajaib. Dia harus membentuk formasi di sekitar menara penindas iblis untuk memblokir mereka yang memasuki menara, sehingga dia bisa berlatih dengan tenang. Segera, formasi pembunuhan yang mengandung energi pembunuhan berhasil diatur. Selama Anda memasuki jarak puluhan meter dari menara setan kota, formasi pembunuhan ini akan dimulai, dan energi pembunuh yang berada di dalamnya akan menghancurkan para penyusup menjadi berkeping-keping. Setelah mengatur formasi pembunuhan, Chen Ping masuk ke Demon Suppression Pagoda untuk berlatih dengan tenang. Pada saat ini, Luo Jiu memimpin seseorang untuk menjaga tidak jauh, dan memberitahu Luo Xiang. Kakak ke-9, seberapa kuat Chen Ping? Tidak keberatan kita mengalahkannya bersama. Mengapa kita tidak mengundang tuan muda tertua? Seorang pelayan keluarga Luo bertanya dengan bingung. Luo Jiu melirik pria itu dan berkata, Chen Ping ini membunuh Guo Wei, Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto, bahwa Guo Wei adalah puncak Wuzong, dan Ning Zi dari keluarga Ning juga terluka oleh Chen Ping ini. Kekuatan mereka, mana yang tidak sebanding apakah kita kuat? Jika kita mengikuti Chen Ping, kita semua mungkin akan mati di sini. Ketika kita datang, tuan muda tertua akan menjelaskan bahwa kita tidak dapat memprovokasi Chen Ping itu. Pikirkan saja cara untuk mempertahankannya terlebih dahulu. Pada saat ini, bakat keluarga Luo tiba-tiba menyadari, jadi Chen Ping ini sangat kuat. Luo Jiu melihat arlojinya, lalu membocorkan pagoda penindas iblis, dan mencibir dalam hati, ketika tuan muda tertua datang, saya akan melihat bagaimana Anda bisa membawa diri. Di dalam menara penindasan iblis, Chen Ping berkultasi dengan konsentrasi tinggi, seni konsentrat jantung berputar dengan cepat, dan aura di menara kota iblis dengan cepat mendekati Chen Ping. Karena kekuatan teknik konsentrasi hati, seluruh pagoda penindas iblis mulai bergetar sedikit, seolah-olah tidak tahan dengan penyerapan gila Chen Ping. Di luar menara penindas iblis, Luo Jiu memandangi menara penindas iblis yang bergetar dengan ekspresi luar biasa di matanya. Tidak ada gempa, jadi mengapa menara ini bergetar? Luo Jiu mengerutkan kening. Kakak ke-9, mungkinkah Chen Ping menyabotase dan ingin menghancurkan menara ini? Seorang pelayan keluarga Luo berbisik. Ketika Luo Jiu mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Luo Xiang mengirimnya ke sini untuk menjaga menara ini. Jika Chen Ping menghancurkannya, Luo Xiang pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri setelah dia datang. Ayo, mari kita pergi dan melihat. Luo Jiu buru-buru memimpin orang-orang menuju pagoda kota iblis. Segera, ketika mereka berada puluhan meter dari menara kota iblis, seorang pelayan keluarga Luo yang tiba-tiba berjalan ke depan berteriak. Segera setelah itu, beberapa orang melihat sejumlah besar energi pembunuh tiba-tiba muncul di udara, dan aura pembunuhan terus-menerus di seluruh menara sihir kota. Dan pelayan keluarga Luo yang berteriak barusan dipanen oleh energi pembunuhan, dan tubuhnya langsung berubah potongan daging cincang, dan kematiannya sangat tragis. Melihat pemandangan di lokasi, seseorang tidak bisa mengendalikannya dan meludahkannya. Ekspresi Luo Jiu juga sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping akan membentuk formasi pembunuhan di sekitar menara kota iblis. Luo Jiu kutukan, dan hanya bisa memimpin orang kembali dan menunggu di samping. Menunggu Luo Xiang datang dan membuat rencana, Luo Jiu tidak berani menguji formasi pembunuhan. 5 jam kemudian, ketika sekitar hari sudah benar-benar gelap, Luo Xiang tiba di Sichuan. Tuan muda tertua, melihat Luo Xiang datang, Luo Jiu buru-buru membawa seseorang untuk menemuinya. Di mana Chen Ping? Luo Xiang bertanya. Tuan muda tertua, maka Chen Ping ada di menara ini, dan dia telah mempersiapkan pembunuhan di sekitar. Luo Jiu berkata dengan mayat pelayan keluarga Luo yang diaduk sampai mati oleh formasi pembunuhan di tanah. Melihat mayat berubah di tanah, ekspresi Luo Xiang sedikit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping benar-benar tahu bagaimana mengatur bentuk-bentuk pembunuhan. Selain itu, kekuatan formasi pembunuhan masih sangat besar. Harus diketahui bahwa kekuatan minimum orang-orang ini adalah Wuzong, dan mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh formasi pembunuhan. Dapat dilihat bahwa formasi pembunuhan sangat kuat. Butuh waktu lama untuk membentuk formasi pembunuhan yang begitu kuat, bahkan jika itu adalah master seni sihir sejati Luo Xiang tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping akan membentuk formasi pembunuhan sebesar itu hanya dalam beberapa jam. Luo Xiang perlahan-lahan melangkah maju, dan kemudian perlahan mendorong ke arah-arah itu. Tuan, hati-hati, Luo Jiu buru-buru mengingatkan Luo Xiang. Luo Xiang tidak berbicara, tetapi terus berubah mengarahkan ke depan. Ketika tangan Luo Xiang menyentuh formasi pembunuhan tiba-tiba dimulai, dan di bawah sinar bulan, aura pembunuhan yang berkilauan dengan cahaya mulai menyerang Luo Xiang. Luo Xiang buru-buru menarik perhatian yang terulur. Meskipun Luo Xiang siap secara mental, masih ada luka kecil di tangan Luo Xiang dengan ekspresi serius di wajah.
Energi pembunuhan ini benar-benar cukup kuat. Kalian semua mundur, Luo Xiang menasihati dan meminta Luo Jiu untuk memimpin orang-orang kembali. Segera setelah itu, Luo Xiang mengepalkan tinjauannya sedikit, dan kemudian kekuatan Markis Wu mulai mengembun setelah setengah langkah, dan kemudian dia menunjukkan pencapaian. Pukulan tetapi pukulan di lapangan, ada riak instan di udara, dan formasi pembunuhan mulai muncul di pukulan bawah ini. Gerakan besar itu menyebabkan Chen Ping yang sedang berlatih langsung terbangun. Dia bisa merasakan bahwa formasi pembunuhan yang dia alam sedang memperlakukan dengan kejam. Chen Ping bangun dengan tergesa-gesa, dan ketika dia berjalan keluar dari menara sihir kota, dia melihat pria di bawah sinar bulan, melemparkan sebuah tinjauannya ke arah formasi pembunuhannya. Setiap pukulan menimbulkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan formasi pembunuhan yang diatur mulai melemah di bawah pukulan keras ini. Tuan, itu Chen Ping. Melihat Chen Ping, Luo Jiu berkata dengan tergesa-gesa. Luo Xiang berhenti, lalu menatap Chen Ping di depannya. Meskipun keduanya dipisahkan oleh beberapa meter, Luo Xiang tidak bisa mendekati Chen Ping karena formasi pembunuhan. Chen Ping menatap Luo Xiang. Luo Xiang menatap Chen Ping, keduanya saling memandang seperti ini selama lebih dari 10 menit. Benar saja, kamu masih muda dan menjanjikan. Tidak heran banyak orang mengatakan bahwa kamu benar-benar lebih kuat dariku. Luo Xiang tiba-tiba menyeringai, aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu masuk ke lingkaran pembunuhanku? Chen Ping bertanya pada Luo Xiang. Kamu tidak perlu mengenalku, cukup bagiku untuk mengenalmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang pria berpenampilan biasa dapat membunuh Guo Wei. Setelah Luo Xiang selesai berbicara, di depan Chen Ping, dia membanting pukulan lain pada formasi pembunuhan. Pukulan Luo Xiang bahkan lebih kuat. Banyak kekuatan pembunuh dalam formasi pembunuhan mulai runtuh di bawah serangan besar ini. Wajah Chen Ping menjadi sedikit jelek. Kekuatan Luo Xiang di depannya tampaknya lebih tinggi daripada Guo Wei. Jika Chen Ping menghadapi Luo Xiang sendirian, bahkan jika Chen Ping tidak yakin akan menang, tidak sulit untuk melarikan diri. Namun di belakang Luo Xiang, ada beberapa Wu Zong yang mengincar. Chen Ping bertarung dengan orang-orang ini sendirian. Peluang untuk menang hampir nol, dan bahkan sulit untuk melarikan diri. Luo Xiang menyerang lagi dengan pukulan lain, dan formasi pembunuhan mulai runtuh. Chen Ping tahu bahwa dengan kekuatan Luo Xiang, hanya masalah waktu sebelum formasi pembunuhan ini dihancurkan. Tanpa ragu-ragu, Chen Ping menoleh dan kembali ke menara setan kota. Mendengarkan pukulan Luo Xiang di luar, Chen Ping tidak bisa tenang dan berlatih. Melihat menara iblis, Chen Ping berpikir keras. Menara kota iblis ini tampaknya merupakan senjata ajaib. Tetapi siapa yang akan memperbaiki senjata ajaib sebesar itu? Jika tidak, menara kota iblis bisa besar atau kecil, atau ada hal lain yang berjalan di menara kota iblis, dan menara kota iblis ini hanyalah pembawa. Memikirkan hal ini, Chen Ping mulai mencarinya lapis demi lapis di menara setan kota, tetapi setiap lantai kosong, dan tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Mendengarkan dari luar, kekuatan Luo Xiang semakin kuat setiap saat, dan Chen Ping tahu bahwa formasi pembunuhan tidak akan bertahan lama. Jika Luo Xiang menerobos formasi pembunuhan, Chen Ping hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan menara penindas iblis akan diduduki. Tepat ketika Chen Ping cemas, mata Chen Ping tiba-tiba menyala, dan dia memikirkan cara. Karena ada aura di menara sihir kota ini, dia bisa merasakan dari mana aura itu berasal. Dengan cara ini, kita mungkin dapat menemukan rahasia pengoperasian menara kota iblis. Memikirkan hal ini, Chen Ping segera menahan napas, dan kemudian memancarkan kesadaran ilahi, merasakan aura di menara penindasan iblis. Kesadaran Chen Ping mengikuti aura di menara, secara bertahap mencapai puncak menara. Di puncak menara, hanya ada ruangan puluhan meter persegi. Setelah Chen Ping merasakan aura yang datang dari atas menara, dia dengan cepat bangkit dan berjalan menuju puncak menara. Ketika Chen Ping mencapai puncak menara, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di puncak menara, dan dia bisa melihat seluruh puncak menara secara sekilas. Chen Ping telah muncul beberapa kali. Jika ada sesuatu di atas menara, Chen Ping akan menemukannya sejak lama. Ini aneh, jelas aura itu dipancarkan dari puncak menara. Chen Ping mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa bagian atas menara. Mungkinkah Chen Ping tiba-tiba memikirkan sesuatu? Kemudian dia menutup matanya sedikit, dan kesadaran seluruh orang itu langsung terlepas, dan seolah-olah dia telah memasuki kehampaan. Ketika Chen Ping membuka matanya lagi, kali ini dia menemukan ada pintu tembaga di depannya. Seperti yang diharapkan, Chen Ping sangat gembira dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tetapi ternyata dia tidak bisa membuka pintu tembaga di depannya. Melihat bahwa dia tidak bisa mendorongnya, Chen Ping mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan melintas di atas tinjunya, dan kemudian dia meninju. Pukulan ini menyebabkan seluruh menara bergetar, tetapi pintu tembaga di depannya tetap tidak bergerak. Apakah ini tabu lagi? Chen Ping ingat bahwa dia berada di menara kota iblis pada awalnya, tetapi dia tidak bisa membuka pintu jika dia ingin keluar. Datang lagi, Chen Ping melakukan pukulan lain, dan suaranya memekakkan telinga. Melihat ini, Luo Xiang, yang berada di luar menara setan kota, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Apa yang dilakukan orang ini di dalam? Ini seperti menghancurkan sebuah rumah. Tuan muda tertua,
Chen Ping ini takut dia akan menghancurkan menara penindas iblis di dalamnya. Dia tidak bisa mendapatkannya, dan dia tidak ingin kita mendapatkannya. Kata Luo Jiu. Ketika Luo Xiang mendengar ini, tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dia ingin bergegas untuk menghentikan Chen Ping menghancurkannya. Dan Chen Ping melemparkan beberapa pukulan berturut-turut, dan pintu perunggu di depannya masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah belum dipindahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Ping mengerutkan kening, lalu melihat tinjunya. Apakah ini juga membutuhkan tinju Seng Guang? Chen Ping menyingkirkan kekuatan spiritualnya, lalu mengambil napas dalam-dalam, otot-otot di tubuhnya membengkak, dan dia akan menggunakan kekuatan tubuh murni untuk membuka pintu tembaga. Tinju cahaya suci, dahi Chen Ping meledak dengan urat biru, dan kemudian mengandalkan kekuatan kontraksi otot, dia meninju pintu tembaga. Di bawah pukulan Chen Ping, pintu perunggu mulai bergerak perlahan. Melihat pintu tembaga terbuka, Chen Ping sangat gembira. Segera, cahaya redup berkedip dari ruangan, dan aura murni dan aneh mengalir ke arahnya. Merasakan napas ini, Chen Ping dengan cepat masuk. Seluruh ruangan gelap, dan Chen Ping tampak kosong, dengan hanya sedikit cahaya yang berkedip-kedip di depannya. Chen Ping berjalan menuju cahaya, dan segera versi mini dari Menara Setan Kota muncul di depan Chen Ping. Menara ajaib kota ini hanya setinggi lebih dari 20 cm, dan permata bertatahkan di atas menara, dan cahaya yang berkedip ini berasal dari permata ini. Di atas menara, ada suasana sederhana, yang membuat Chen Ping merasa sangat nyaman. Benar saja, ini adalah esensi sebenarnya dari Menara Penindas Iblis. Ini adalah Menara Penindas Iblis yang sebenarnya. Wajah Chen Ping penuh dengan kegembiraan saat melihat menara iblis di depannya. Tepat ketika Chen Ping mengulurkan tangannya dan ingin mengambil menara kota iblis di tangannya, lingkungan tiba-tiba menjadi sangat cerah. Seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan tongkat di tangannya memelototi Chen Ping. HMPH, kamu baru saja melepaskan yang mulia iblis itu, tetapi kamu masih ingin mengambil pagoda orang tua itu. Suara lelaki tua itu keras dan agung. Ketika Chen Ping melihat lelaki tua itu, dia segera tampak hormat dan berkata dengan sopan, "Senior, saya tidak tahu bahwa menara kota iblis ini adalah milik Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung, dan saya meminta senior saya untuk memaafkan saya. Tidak apa-apa jika aku memaafkanmu, kamu harus mengalahkanku dulu." Orang tua itu mengatakannya, keran di tangannya langsung menghantam Chen Ping. Momentum yang mengerikan itu tiba-tiba mengejutkan Chen Ping untuk mundur. "Senior, saya tidak ingin menara ajaib ini, saya akan pergi sekarang." Chen Ping tahu bahwa dia bukan tandingan lelaki tua di depannya. Orang tua ini terlihat seperti seorang master, dan wilayahnya berkali-kali lebih tinggi dari Chen Ping. "Aku bilang, jika kamu ingin pergi, kamu harus mengalahkanku dulu." Orang tua itu membanting lagi. Chen Ping buru-buru merunduk ke samping dan bergumam. Pada usia yang begitu tua, dia masih memiliki temperamen yang keras. Orang tua itu tidak memperhatikan Chen Ping, tetapi serangkaian serangan membuat Chen Ping menghindar lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu menyerang lebih dari selusin gerakan berturut-turut, yang semuanya dihindari oleh Chen Ping. Kali ini, Chen Ping memiliki keyakinan di dalam hatinya. "Sepertinya kamu tidak sekuat yang kamu pikirkan, karena kamu terus memaksaku, aku akan bertarung denganmu." Setelah selesai berbicara, tubuh Chen Ping berwarna emas, dan kekuatan naga pecah. Seekor naga emas muncul dari tubuh Chen Ping dan mengelilingi tubuh Chen Ping. "Anak naga, itu sangat bagus." Pria tua itu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian keran di tangannya menusuk tanah dengan keras. Raungan naga terdengar, dan tongkat penopang kepala naga lelaki tua itu berubah menjadi naga raksasa. Ketika Chen Ping melihat ini, dia merasa sangat terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar seseorang menyebutkan 3 kata anak naga, dan naga emas yang sekarang dikelilinginya. Chen Ping tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia juga tidak pernah tahu kapan naga emas ini akan muncul. Apakah ayahmu seekor naga? Tiba-tiba, sebuah ide konyol muncul di benak Chen Ping. Ketika dia berada di Pulau Suolong, naga api yang ganas itu rela memuntahkan kristal naga untuk dirinya sendiri setelah bertemu dengannya. Apakah karena dia memiliki darah naga di tubuhnya? "Senior, apakah Anda memberitahu saya, apa putra naga itu? Apakah saya putra naga?" Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu dengan penuh semangat. Saat itu, dia ingin bertanya kepada lelaki tua yang terjebak di menara penindas iblis. Tetapi lelaki itu membawa diri tanpa berkata apa-apa. Sekarang Chen Ping telah bertemu orang lain yang mengatakan putra naga. Dia tidak bisa melepaskannya, dia harus bertanya dengan jelas. Pria tua itu tersenyum ringan, "Ketika kamu seharusnya tahu, kamu akan tahu. Sekarang kamu pertama-tama berpikir tentang bagaimana cara mengalahkanku." Setelah itu, lelaki tua itu menguasai, dan naga raksasa itu naik ke udara. Naga emas di Chen Ping juga mengeluarkan auman naga, dan segera naik ke udara. Kedua naga itu bergumul dalam sekejap. Mata Chen Ping melebar, melihat semua yang ada di sana dengan tak percaya, karena adegan pertarungan dua naga ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika kekuatannya saat ini dapat membunuh keberadaan puncak Wuzong, di depan kedua naga ini, dia tampak sangat kecil dan tidak berarti. Naga manapun bisa menembak dirinya sendiri sampai mati dengan satu kaki.
Naga emas yang menyerang dari tubuh Chen Ping memancarkan cahaya, dan setiap sisik berkedip dengan cahaya, seperti sisik yang menempel pada tubuh emas Chen Ping. Naga emas itu mengeluarkan raungan, dan kemudian kedua cakarnya keluar, meraih raksasa lelaki tua itu secara langsung, dan menekannya dengan kuat ke tanah. Dalam mata, naga raksasa itu berubah menjadi tongkat penopang berkepala naga dan kembali ke tangan lelaki tua itu, dan naga emas itu juga melayang di atas kepala Chen Ping, dan akhirnya kembali ke tubuh Chen Ping dalam sekejap. Meskipun lelaki tua itu senang, dia tidak marah, tetapi memiliki senyum di wajahnya. Jalan menuju keabadian itu panjang dan sulit, dan 3 alam di masa depan mungkin dijaga oleh kalian generasi muda. Saya memberikan menara ini kepada Anda, saya harap Anda dapat mengambilnya suatu hari nanti untuk melenyapkan iblis dan melindungi rakyat jelata. Aura haus darah di tubuh Anda terlalu berat, dan mudah tersesat dan tersesat. Saya memiliki setuset mantra penjernih hati di sini, saya harap ini berguna bagi Anda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menguasai telapak tangan dengan ringan. Kekuatan langsung mempengaruhi Chen Ping, dan kemudian mantra pembersihan hati muncul di benak Chen Ping. Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu membantunya dan memberinya mantra penjernih hati. Tetapi ketika dia ingin bertanya, dia menemukan lelaki tua itu telah menghilang. Chen Ping melihat sekeliling, tetapi masih tidak menemukan bayangan lelaki tua itu, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh menara sihir kota. Chen Pei mengambil keputusan untuk mengambil menara penekan iblis, dan saat dia mengambil menara penekan iblis, matanya tiba-tiba gelap. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di lantai atas menara. Semua orang jatuh ke tanah, seolah-olah dia memiliki mimpi panjang, dan di sisi kanannya, menara penindas iblis diam-diam masalah di atas tanah. Chen Ping perlahan bangkit dengan menara supresi, ketika suara gemuruh mulai terdengar di luar. Segera setelah itu, seluruh menara bergetar, dan Chen Ping tahu bahwa formasi pembunuhan telah membunuh, menemukan menara penindasan iblis ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dengan cepat berlari menuruni menara. Begitu dia berlari keluar dari menara penindasan iblis, dia bertemu dengan Luo Xiang yang telah menghancurkan formasi pembunuhan. Apakah kamu mencoba lari? Luo Xiang membocorkan Chen Ping dengan dingin. Tempat ini diberikan, aku tidak akan mendapatkannya darimu. Chen Ping menurunkan posisi pada saat ini, akan lebih baik baginya untuk tidak bertentangan dengan Luo Xiang. Dia tahu bahwa Luo Xiang datang ke menara setan kota. Menara penindas iblis saat ini hanyalah menara biasa, menara penindas iblis yang sebenarnya sudah ada di cincin penyimpanan, jadi Chen Ping tidak perlu tinggal. Aku ingin lebih dari menara ini. Mata Luo Xiang bersinar dengan keserakahan. Saya tahu Anda masih memiliki banyak harta di tubuh Anda. Jika Anda menyerahkan semuanya, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Chen Ping kening, ternyata Luo Xiang tidak hanya di sini untuk menara penindas iblis, tetapi juga untuk hartanya sendiri. Melihat sekeliling, Chen Ping tahu bahwa tidak akan mudah untuk membawa diri secara langsung. Dan sekarang menara kota iblis di belakangnya telah menjadi menara biasa, dan batasan di dalamnya telah hilang, sehingga dia bisa keluar dari arah lain. Memikirkan hal ini, tubuh Chen Ping dengan cepat mundur ke menara Demon Suppression, dan kemudian melemparkan pukulan ke dinding. Sebuah lubang besar pecah dalam, Chen Ping mengisikan keluar, dan kemudian memadatkan spiritualnya di telapak kaki, dan dengan cepat diri. Luo Xiang tidak berpikir bahwa Chen Ping akan benar-benar keluar melalui dinding. Jadi dia memimpin seseorang dengan tergesa-gesa ke menara setan kota, dan kemudian mengejar Chen Ping. Tapi saat Luo Xiang dan yang lainnya memasuki menara kota iblis tiba-tiba mulai runtuh, batu bata dan puing-puing terus berjatuhan, dan debu beterbangan, langsung mengubur Luo Xiang dan yang lainnya di dalamnya. Mendengarkan suara di belakangnya, Chen Ping menoleh untuk melihat menara iblis yang runtuh, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat. Segera setelah itu, sosok Chen Ping dengan cepat menghilang tanpa jejak. Segera, beberapa sosok muncul dari puing-puing. Orang-orang ini setidaknya adalah kekuatan Wuzong. Jadi batu bata yang runtuh ini tidak dapat melukai mereka sama sekali. Hanya beberapa orang yang dipermalukan dan terlihat sangat malu. Luo Xiang melihat sekeliling dan menemukan bahwa Chen Ping sudah lama menghilang. Tuan muda tertua, Luo Jiu membocorkan Luo Xiang dengan wajah muram dan memanggil dengan lembut. Tidak peduli kemana Chen Ping ini melarikan diri, aku harus menangkapnya. Mata Luo Xiang berkilat tajam. Setelah Chen Ping melarikan diri, dia terbang tanpa henti untuk kembali ke Kyoto. Tepat ketika berada di bandara, Zhao Liguo tiba-tiba memanggil Chen Ping. Setelah menerima telepon dari Zhao Liguo, Chen Ping berpikir ada yang salah dengan Shadowless Villa. Tuan Istana, kamu tidak boleh kembali ke ibu kota selama ini. Sekarang banyak keluarga sekte dengan semangat mencarimu. Zhao Liguo berkata dengan cemas. Mencariku? Apa yang kamu cari? Apakah itu ditugaskan oleh aliansi seni bela diri untuk mengerjakan denganku? Chen Ping mengerutkan kening dan bertanya. Dia membunuh Guo Wei, dan Zhu Zishan pasti sangat marah, dan dia mungkin menggunakan statusnya sebagai pemimpin aliansi seni bela diri untuk memaksa keluarga sekte lain menyerangnya. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri. Anda dapat melihatnya dengan melihat forum seni bela diri, kata Zhao Liguo. Chen Ping menutup telepon, dan kemudian membuka forum seni bela diri.
dan segera sebuah pesan tempel muncul. Ningxi yang menampilkannya secara anonim, mengatakan bahwa Chen Ping memiliki kekuatan naga dan perpaduan Longjing. Melihat ini, wajah Chen Ping menjadi muram. Dia tahu bahwa informasi ini harus dikirim oleh Ningxi, karena hanya Ningxi dan Gu Kaiyuan yang tahu rahasia kristal naga di tubuhnya. Gu Kaiyuan sudah mati, tentu saja dia tidak akan memposting. Ningxi menyadari dirinya sendiri dan sangat tidak mau. Jadi dia menyampaikan berita itu sehingga keluarga semua orang bisa mengikutinya sebagai musuh. Godaan kekuatan naga ini sangat besar. Sepertinya Kyoto tidak bisa kembali untuk saat ini. Chen Ping mengerutkan kening, mengembalikan tiket di tangan, dan membeli tiket baru ke Hongcheng. Dia harus kembali ke Hongcheng terlebih dahulu.